Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal allamul ghuyub. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini malam ke-17 Ramadan, malam peringatan turunnya Al-Qur'an. Sebelum lanjut, saya mau tanya dulu, ibu-ibu bisa dengar saya di belakang? Saya lihat kacanya tertutup, siapa tahu suaranya tidak keluar. Ada salon di belakang. Oh ya, alhamdulillah. Ternyata panitia sudah menyiapkan segalanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita mesti melakukan ibadah kepada Allah? Kenapa kita selalu harus membaca Al-Qur'an? Kenapa kita selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah? Karena kita mau selalu yang pada hari ini insya Allah besok lebih baik, betul? Mau semua? Mau. Besoknya lebih baik daripada hari ini, mau? Mau. Supaya Allah memberikan yang terbaik di esok hari insya Allah semakin hari semakin baik insya Allah. Kenapa begitu? Karena itu juga adalah merupakan salah satu wujud terima kasih kita kepada Allah atas segala nikmat yang pernah diberikan kepada kita. Bila bapak-bapak dan ibu-ibu mau menghitung rahmat dan nikmat Allah yang telah diterima, kalau ada kalkulator di dunia ini, kalkulator mesin hitung di dunia ini yang super canggih, hancur kalkulator itu belum habis dihitung nikmat satu orang. Bayangkan Pak, kalkulator super canggih yang dibuat oleh orang mau menghitung nikmat satu orang, maka hancur kalkulator itu belum habis nikmat yang diberikan oleh Allah pada satu orang. Mau lihat contohnya? Bapak, Ibu, mau lihat contohnya? Saya contohkan saja satu contoh rahmat Allah yang paling kurang nilainya. Sebentar kita bahas Al-Qurannya. Yang paling kurang nilainya. Apa yang paling kurang nilainya yang ada pada manusia, di mana kita tidak memperhatikannya setelah dihilangkan? Bulu-bulu. Ada bulu-bulunya Pak? Ada. Ada yang tidak ada bulu-bulunya di sini? Bulu-bulu. Rambut setelah dicukur, setelah digunting, jatuh bulu-bulunya, dibiarkan begitu saja, betul? Tidak. Betul tidak? Tidak. Betul. Itu bulu-bulu. Tapi mari kita coba-coba lihat, apa betul-betul bulu sedikit nilainya? Allah memberikan kita bulu di kepala, namanya adalah rambut. Satu dunia tidak ada orang yang sama modelnya rambutnya. Satu dunia. Kembar saja tidak sama modelnya rambutnya. Coba, ada orang yang dikasih rambut ke bawah-bawah sedikit sehingga dahinya itu sempit. Ibu, ada dahinya sempit karena kenapa rambutnya lari ke bawah. Ada juga yang tumbuh rambutnya agak ke atas sedikit sehingga rambutnya lebih lebar. Ada yang kepalanya sampai tengah kepala sehingga dahi semua sampai tengah kepala. Ada Pak? Dari depan sampai tengah kepala dahi. Ada sampai di belakang rata.
Yang jelasnya rambut yang diberikan oleh Allah adalah mahkota khususnya bagi wanita. Selanjutnya, di bawah rambut ada apa? Alis. Di bawah rambut ada apa? Alis. Ada alis. Apa maknanya alis? Tanda bagi seseorang, Pak. Makanya kalau ada orang yang pernah tebal alisnya dicukur tidak bisa ditandai. Siapa ini? Makanya ibu-ibu jangan suka cukur alisnya. Saya coba tanya-tanya Bapak. Bapak, mana yang Bapak suka? Alis model Allah atau alis model tukang salon? Allah. Coba sepakat dong. Model Allah. Mana yang Bapak suka? Alis model Allah atau alis model salon? Alis model Allah. Allah, dengar kamu bapak-bapak. Ternyata bapak-bapak 100% memilih alis model Allah dibanding dengan alis model salon. Betul? Betul. Alis. Di bawah alis ada apa? Bulu mata. Langsung kumis. Bulu mata. Bulu mata. Di mana alis ada? Bulu mata. Bulu mata. Bulu mata diberikan oleh Allah, Pak. Kalau ada orang yang membeli sejak 100 miliar jangan jual. Kalau ada yang membeli bulu matanya Bapak sampai Bapak tidak akan punya bulu mata lagi, jangan pernah jual walaupun 100 miliar mau dibelikan. Kenapa? Kalau tidak ada bulu mata, Pak, orang tidak bisa tertidur. Ya tersebut sekali ya. Saya kira sudah besar suara, ternyata anak-anak di atas masih lebih besar suaranya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulu mata yang diberikan oleh Allah, kapan itu tidak ada, maka kita tidak bisa tertidur. Kalau tidak percaya, Pak, kembali sebentar cabut tutup bulu matanya. Insya Allah akan menguatkan. Tidak bisa tertidur, Pak. Jangankan sampai pagi, sampai berhari-hari, sampai bulu mata itu kembali. Karena kenapa? Bulu mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak sembarang, Pak. Dia membawa kenikmatan. Bulu mata itu membawa kenikmatan, dan nanti merasa nikmat baru orang bisa tertidur. Kapan merasa nikmat? Ketika bulu-bulunya saling merapat. Kapan bulu-bulu saling merapat, nikmatlah rasanya. Tertidurlah kita. Kenapa tidak apa? Ada lagi salah paham di sini. Apa yang Bapak pahami di situ? Hah? Ini ibu-ibu tidak salah paham, bapak-bapak ini tidak salah paham, ibu. Saya cuma mengatakan kalau rapat bulu-bulunya sudah merapat, nikmatlah rasanya. Tertidurlah kita. Yang saya maksud adalah coba lain dasar pikiran ini. Bulu mata. Sudah pernah Bapak melihat orang yang tertidur membelah matanya, tidak pernah merapat itu bulu-bulunya? Nah, jangan bukan dia tertidur. Tidak ada, karena tidak terasa nikmat kalau bulu-bulu belum merapat. Betul? Betul? Betul. Sepakat? Sepakat. Tidak merasa nikmat kalau bulu-bulu belum merapat. Betul? Betul. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bawah bulu mata ada bulu hidung. Bulu hidung adalah polisi lalu lintas. Maaf kalau ada polisi di sini. Polisi lalu lintas. Karena kenapa? Bulu hidung itu ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Betul? Betul. Dan selalu basah. Kenapa dia bertugas sebagai polisi lalu lintas? Karena setiap debu, setiap kotoran yang mau masuk tembus ke dalam paru-paru ditangkap oleh bulu hidung. Mau kemana? Masuk. Ada SIM. Apa itu SIM? Surat izin masuk. Tidak ada, ditangkap oleh bulu hidung. Makanya bulu hidung kita kadang-kadang gatal. Betul? Betul. Kadang-kadang kalau besar-besar yang mau masuk bersin. Betul? Betul. Itu ditangkap oleh bulu hidung itu, penyakit-penyakit yang mau masuk itu di dalam bulu hidung. Makanya andai kata tidak ada bulu hidung, Pak, maka tidak ada yang menyangkal di ruangan ini. Mulai dari anak-anak sampai orang tua sudah dioperasi semua karena parunya kotor. Kira-kira berapa tahun kita bisa bertahan hidup tanpa bulu hidung? Tidak bisa, Pak.
Karena kenapa? Paru-paru kotor terus. Kira-kira Bapak mampu membiayai setiap yang kotor, setiap ini? Kalau bersamaan dokternya kotor juga, kita mau dioperasi dia juga ternyata kotor juga di dalam paru-parunya, bagaimana? Itu bayangkan Pak, bulu-bulu di bawah bulu hidung ada bulu apa? Ibu? Kumis. Ada apa? Kumis. Kumis. Alhamdulillah laki-laki sebahagian besar pakai kumis. Ibu pasti tidak, betul? Tapi kebanggaan ibu ketika suaminya pakai kumis itu salah satu. Di bawah kumis ada Jenggot. jenggot. Begitu juga jenggot. Laki-laki yang punya, ibu tidak punya. Sekujur badan ini ditaruh oleh Allah bulu-bulu. Di Al-Quran dikatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maha suci engkau ya Allah, tidak ada sesuatu yang engkau ciptakan di muka bumi ini yang sia-sia. Apa tujuannya bulu-bulu yang ada di badan kita? Tujuannya bulu-bulu yang ada di sekujur badan kita adalah untuk menyaring bibit penyakit yang ada di dalam tubuh agar dikeluarkan. Makanya kalau ada orang yang sakit di rumah sakit, lalu kita coba jenguk, tanya bagaimana kondisinya. Penjaganya berkata, Alhamdulillah sudah berkeringat. Betul? Artinya bulu-bulu sudah bekerja untuk mencabut bibit penyakit yang ada diderita oleh orang sakit itu. Alhamdulillah. Hanya ada dua tempat Pak yang tidak punya bulu-bulu. Hanya dua tempat. Yang pertama Ibu, yang pertama telapak tangan. Ada yang berbulu telapak tangannya di sini? Ada? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak berbulu di telapak tangan? Yang kedua, telapak kaki. Kenapa di telapak tangan tidak berbulu? Sesungguhnya telapak tangan punya jatah. Tapi kalau ditaruh di telapak tangan oleh Allah di sini, maka bisa menjadi sumber penyakit. Kalau kita makan bulu-bulunya jatuh masuk di dalam perut, bisa jadi penyakit. Kita mau meraba, bisa tersangkut bulu-bulunya, jadi sakit lagi. Makanya jatahnya telapak tangan ditarik masuk di sini. Makanya di sini lebat. Jangan heran karena kenapa? Jatah telapak tangan sebagian masuk di sini. Di dalam lebat. Yang kedua, telapak kaki. Kenapa ini? Nah, saya belum bahas ini. Ada apa? Sebenarnya telapak kaki punya jatah bulu-bulu. Loh, tunggu dulu, biarkan saya teruskan dulu. Sebenarnya telapak kaki punya jatah bulu-bulu. Jatah bulu-bulu yang ada di kaki itu tidak ditaruh di situ karena kenapa? Kalau kita jalan bisa saja tersangkut, bisa macam-macam lah yang bisa terjadi kalau dia berada di telapak kaki. Sehingga jatah yang ada di telapak kaki ditarik kemana? Kemana? Kok tahu Pak? Ditarik ke atas. Makanya ada satu tempat di situ yang lebat. Sebenarnya jatahnya ke telapak kaki sebagian di situ. Bayangkan. Hadirin yang berbahagia, andai kata tidak ada bulu-bulu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini tidak ada yang melewati 10 tahun umurnya. Sudah semua dioperasi, bahkan sudah mau meninggal. Bagaimana Pak? Besar nilainya bulu-bulu? Besar. Besar nilainya bulu-bulu? Besar. Itulah sehingga kita harus bersyukur kepada Allah. Bukan hanya karena bulu-bulu, tapi semua nikmat Allah yang lainnya. Makanya ketika ada perintah Allah, jangan segan-segan untuk melakukan itu. Uang Bapak yang Bapak keluarkan 50.000 itu tidak seberapa Pak dibanding dengan rahmat yang diberikan oleh Allah untuk kita. Betul? Betul. 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 Nah sekarang saya mau kembali ke Al-Quran. Makanya untuk menemukan segala hikmah yang ada, kemarin malam saya sampaikan bahwa kita semua ini diciptakan dari surga, yang oleh Allah mengundang kita untuk kembali ke surga. Undangannya sudah ditebar, betul? Betul. Sudah dapat? Sudah. Sudah dapat betul? Al-Quran. Sudah. Sudah. Sudah, alhamdulillah sudah katanya. Jadi, saya tidak perlu beritahu ya bagaimana model undangannya. Kan sudah.
Jadi kalau ada yang bertanya, tanya Bapak ini. Berdiri Pak, baru menghadap ke belakang. Supaya orang lihat siapa yang harus ditanya, bagaimana model undangannya. Berdiri Pak, pakai baju pakai sarung merah ini Bapak ini. Jadi sudah ada di rumah Bapak undangannya itu? Belum. Hah? Al-Quran. Sudah ada apa belum Pak? Belum. Ulangi. Sudah terima undangannya apa belum? Kenapa Bapak tidak menyaut? Orang mau lihat Bapak itu karena mereka mau tanya bagaimana model undangan di rumahmu itu yang mau ke surga. Ayo Pak, berdiri baru menghadap ke belakang. Saya sudah punya undangan. Deklarasikan pada malam hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, undangan sudah disebar. Apa undangan Allah? Al-Qur'an. Jadi ketika mau terhindar dari neraka, baca Al-Quran. Ketika mau mendapatkan surga, baca Al-Quran. Kalau mau mendapatkan penghasilan yang berkah di dunia ini, penghasilan nelayan, penghasilan penjualan, penghasilan ini, penghasilan itu dan lain sebagainya, baca Al-Quran. Ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran kenapa kita disuruh baca, disuruh mengerti, disuruh mengamalkan? Karena seluruh kebaikan kita untuk dunia dan akhirat sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nanti insya Allah saya akan sampaikan doa-doa dari Al-Quran. Mau? Mau. Bagi yang penjual, mau lagi jualannya kembali ke Al-Quran. Ada yang belum beristri bersuami? Ada? Ada? Anak muda atau janda? Sudah. Hah? Anak muda atau sudah? Kembali ke Al-Quran. Jangan mau cari. Makanya saya sampaikan kepada anak muda, kembali ke Al-Quran kalau seperti begitu. Kalau ada yang sulit jodohnya, kemudian mencari jodoh, minta tolong kepada anak muda, carilah yang sesuai dengan kata hati. Pepatah mengatakan, kalau mulut yang bicara, nyangkutnya cuma di telinga, tapi ketika hati yang berkata, tembusnya di hati jua. Iya. Cakep. Iya. Kalau mengatakan betapa sulitnya cari kata hati dalam lautan beliau diukur, hati orang siapa tahu? Tidak bisa, tidak sulit mencari kata hati. Mau kasih contoh? Mau. Suatu saat anti jalan-jalan dari kejauhan ada lawan jenis, semakin mendekat semakin berdebar jantung Anda, semakin merapat semakin tercabul debaran jantung Anda. Yakinkan bahwa Allah telah menyambung kembal cinta antara hati Anda dengan hati orang tersebut, di mana kembal itu tidak mampu dipandang oleh mata, tapi hanya bisa dirasakan oleh nurani yang paling dalam. Kalau begitu Pak, jangan sampai dukun beraksi. Baca-bacakan supaya sakit kepala kalau dia tidak. Tapi apa yang dilakukan? Persaksikan kepada Allah, kembali kepada Allah. Mau tahu baca-bacanya? Mau. Mau tahu baca-bacanya? Mau. Minta tolong orang tua tutup telinga. Karena siapa tahu orang tua yang mendengar lalu dibaca sebentar, besok saya tinggal rusak. Hah? Ah, itu yang susah itu. Ibu, ini Bapak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an lengkap Pak. Ada orang yang belum punya anak, mau punya anak. Ada? Ada. Ada? Ada. Ada ikhtiarnya di dalam Al-Quran. Ada doanya. Ada juga orang yang sering keguguran, belum punya anak. Ada di dalam Al-Quran. Ada orang yang mau mencari rezeki yang mudah, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Ada doanya di dalam Al-Quran. Ada orang yang mau cerdas, Al-Quran menyiapkan. Ada orang yang anaknya nakal, sulit diatur, mau dikembalikan ke jalan Allah. Ada dalam Al-Quran. Apalagi yang mau dicari? Semua dalam Al-Quran Pak. Oleh karena itulah kenapa kita dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran, karena seluruh kebutuhan kita ada di Al-Quran. Berkah yang kita akan cari ada di dalam Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Kita kira butuhkah kita sama Al-Quran? Butuh nggak? Butuh. Kita butuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran akan membimbing kita ke jalan itu, sehingga membuktikan hadis yang saya sampaikan tadi malam.
bahwa itu surga kuncinya adalah sholat, itu kuncinya adalah sholat, dunia kuncinya adalah sholat, karena sesungguhnya sholat adalah yang kita baca di dalamnya sebahagian dari Al-Quran. Apalagi kalau kita hati Al-Quran, baca Al-Quran, mengerti isinya Al-Quran, kemudian insya Allah kita amalkan isinya Al-Quran, maka insya Allah dunia kita akan berkah. Amin. 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 Hadirin yang berbahagia, insya Allah nanti kita akan bahas pada malam-malam berikutnya. Saya mohon pamit besok malam untuk sementara. Mudah-mudahan saya hanya 1 malam. Kalau saya bisa pulang pergi Jakarta besok, insya Allah saya akan pulang pergi. Gak ada persoalan. Karena besok pagi saya akan ke Jakarta untuk menghadiri tabligh akbar di Istiqlal bersama dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Agama dan lain sebagainya. Banyak orang yang menghadiri. Saya merasa berhutang Pak kalau saya tidak berangkat. Karena kenapa? Di luar Pulau Jawa hanya 5 orang yang diundang. Dan kebetulan nama saya nomor 1. Jadi tidak enak. Baru ada catatannya di bawah. Tadi saya sudah ditelepon, Pak, jadinya nggak ke sini? Insya Allah jadi. Kenapa? Kita mau siapkan hotel. Tapi insya Allah kalau bisa saya tidak gunakan untuk bermalam itu hotel, saya tidak gunakan hotel itu untuk bermalam. Insya Allah saya akan kembali. Saya lebih rindu jamaah di sini dibanding dengan hotel Amaris yang ada di Jakarta itu. Insya Allah. Insya Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya harapkan doa bapak-bapak dan ibu-ibu insya Allah. Sehat-sehat ya walafiat insya Allah. Mungkin berangkat kurang lebih dari 8, insya Allah sampai jam 10 langsung ke hotel Amaris. Jalan Istiqlal Haji Juanda, sudah diberitahu itu dekat memang dengan Istiqlal, baru masuk Istiqlal. Jam 1 buka acara sampai jam 3. Sebenarnya ada acara malam untuk tarawih bersama dengan Wakil Presiden, tapi saya akan pamit insya Allah sesudah saya mengikuti acara itu untuk kembali ke sini insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada halangan insya Allah. Amin. Amin. Walaupun sebenarnya kalau bisa saya gunakan 1 jam 2 jam di antara jam 3 sampai sore sampai malamnya itu. Karena kebetulan terangkai undangannya. Ada juga undangan untuk bertemu dengan orangnya Duta Besar Arab Saudi di Jakarta. Kemarin juga masuk undangannya, diharapkan untuk pertemuan dengan salah seorang anggota dari Duta Besar Arab Saudi. Hadirin yang berbahagia, semoga insya Allah doa bapak-bapak dan ibu-ibu kita akan kabulkan insya Allah. Amin. Amin. Semua masuk surga Pak ya. Semua Amin. Kita coba sebentar malam. Jangan pernah pelit kepada Allah, karena Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kita dunia dan akhirat. Maka oleh karena itu saya mohon kepada bapak-bapak, kalau bisa besok malam kita uji coba. Tiket sudah beli tiket semua? Sudah. Besok malam kita coba kelas 2, Rp20.000. Boleh? Boleh? Boleh. Boleh nggak Rp20.000 besok malam? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Boleh semua yang hadir besok malam Rp20.000 dijalankan bisa? Bisa. Saya doakan semua yang membawa 20.000 insya Allah dimudahkan rezekinya oleh Allah insya Allah. Amin. 20.000 besok malam. Jangan sampai ada yang pindah masjid. Saya pindah masjid. Berikutnya lagi karena 20.000 di masjid Al Azhar. Tidak ada kan? Insya Allah. Jadi besok malam malam keberapa Pak? 18. Malam keberapa besok malam? 18. 18. Besok malam berapa? 8. Besok malam keberapa? Besok 18. Malam keberapa? Malam 18. Besok malam berapa? Malam 20.000. Ya, jadi besok malam ke-18. Besok malam 20.000, betul? Betul. Insya Allah kita coba lihat besok malam berapa celengan yang akan terbongkar dari Masjid Al Azhar ini. Masa didengar orang sudah pertengahan baru 60 juta. Nah semua orang cerita di luar kalau di Al Azhar itu besar itu Pak hasil celengannya. Nanti saya buktikan nanti setelah ada di sana. Tapi insya Allah mungkin dia tunggu saya supaya dia kasih besar hasil celengannya nanti insya Allah. Hadirin yang berbahagia, malam berapa besok malam? 18. Malam berapa besok malam? Sampai insya Allah kita lihat besok malam. Kita tolong anak-anak jiwa keluar panitia, insya Allah tolong telepon saya. Bagaimana malam 20.000 besok malam? Kita lihat isi celengan bukan lagi 2.000, itu pun hilang sudutnya sebahagian. Ya.
Terima kasih. Demikian yang sempat saya sampaikan. Mari kembali ke Al-Quran agar supaya hidup kita terpetunjuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan terhindar dari berbagai macam jalan yang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dunia kita insya Allah akan menjadi bahagia dan selamat di akhirat kelak insya Allah. Amin. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 20.000. Demikianlah tadi kajian agama yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, untuk kita amalkan.